Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sepi Alfikri dengan NPMP 1A0222212. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kejahatan Mayantara, yaitu membuat video atau mereview sebuah buku lalu disampaikan dalam bentuk video. Saya memilih buku ini, Cyberlaw, mengambil buku berhubungan dengan kejahatan dunia maya atau kejahatan Mayantara, dan ini bukti nama buku saya. Di sini saya mengambil dua bab. Yang pertama saya langsung saja membahas bab yang pertama saya ambil, yaitu bab keduanya, yurisdiksi hukum pidana dalam transaksi cybercrime. Revolusi terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti industri, budaya, pendidikan, teknologi, sistem informasi, dan lain-lain. Sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, revolusi kali ini juga membawa perubahan yang cepat dan cenderung mengubah nilai-nilai dan paradigma lama yang baku. Revolusi teknologi informasi berawal sejak ditemukannya komputer yang dalam perkembangannya menciptakan suatu dunia tersendiri yang lazim disebut dengan dunia maya atau cyberspace. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi, pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Mereka yang sudah menikmati manfaat telematika tersebut memperoleh peningkatan kekuatan ekonomi dan menjadi kelompok yang lebih maju serta modern. Perkembangan baru ini tentunya menimbulkan dampak positif di samping juga dampak negatif. Kemajuan teknologi informasi membawa manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan praktis karena mobilitas manusia semakin cepat. Jarak tempuh dari satu tempat dengan tempat lainnya menjadi semakin singkat. Bahkan komunikasi jarak jauh terasa menjadi semakin dekat. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi yaitu lahirnya sebuah kejahatan tertentu yang memanfaatkan internet sebagai alat. Sifatnya dikenal dengan sebutan kejahatan di dalam dunia maya, cybercrime seperti hacker, pornografi, cybersquatting, dan sebagainya. Banyak permasalahan hukum yang muncul ketika kejahatan dunia maya dapat diungkap oleh aparat penegak hukumnya, khususnya apabila dalam kejahatan tersebut terkait unsur-unsur asing seperti pelakunya di luar negeri. Cukup mengenai di mana kejahatan itu yang terjadi menjadi permasalahan hukum utama yang muncul bersamaan dengan terungkapnya kejahatan tersebut adalah masalah yurisdiksi hukum pidana suatu negara, termasuk kewenangan negara untuk menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili tersangka. Yurisdiksi merupakan hal yang sangat krusial sekaligus kompleks, khususnya berkenaan dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional. Dengan adanya kepastian yurisdiksi, maka suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan kebijakan secara penuh. Kekuasaan demikian harus dihormati pula oleh setiap negara lainnya, sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara lain. Masalah yurisdiksi hukum pidana memerlukan penyelesaian yang cepat dan tepat. Karena di era teknologi ini, kejahatan di dunia maya itu semakin meningkat seiring bertambah jumlah penggunanya yang menggunakan teknologi informasi ini. Cybercrime itu sebagai salah satu kejahatan transnasional. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk kejahatan yang lain yang sifatnya konvensional. Cybercrime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi, sebagaimana dikemukakan oleh ahli yang bernama Roni Erniti Baskara, bahwa interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan
akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut. Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan, kejahatan itu merupakan produk dari masyarakat sendiri. Habitat baru ini dengan demikian patut pula untuk melahirkan bentuk kejahatan yang baru. Demikian pula jenis kejahatan yang ada di dalamnya. Akan lain yang semula berupa kejahatan konvensional, dan kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah cybercrime. Belum ada kesatuan pendapat di kalangan para ahli mengenai definisi cybercrime. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini merupakan teknologi yang relatif baru jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Ada yang menerjemahkannya kejahatan cyber, kejahatan dunia maya, kejahatan virtual, bahkan ada yang tetap mempergunakan istilah aslinya, yaitu cybercrime, tanpa menerjemahkannya. Ada dua ahli menyatakan bahwa meskipun belum ada kesepahaman mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun pada dasarnya pengertian universal mengenai kejahatan komputer, hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut. Dengan memperhatikan jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat digambarkan kalau cybercrime ini mempunyai ciri khusus. Yang pertama yaitu non-violence, tanpa kekerasan. Yang kedua itu sedikit melibatkan kontak fisik. Kedua, menggunakan peralatan dan teknologi. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telematika. Kejahatan dalam dunia maya secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet sebagai alat bantunya. Memang definisi ini relatif sempit dan belum mencakup semua aspek yang terkandung dalam kejahatan. Tetapi pengertian ini kiranya dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami jenis kejahatan ini. Ada 6 jenis kejahatan cybercrime. Yang pertama itu cyberterorisme. Kepolisian Nasional Jepang atau polisi Jepang mendefinisikan cyberterorisme itu sebagai electronic attacks through computer network against critical infrastructure that have potential critical effect on social and economic activities of the nation. Yang kedua yaitu cyber pornography, penyebarluasan obscene materials termasuk pornografi, indecent exposure, and child pornography. Lalu cyber harassment ini berupa pelecehan seksual melalui email, website, atau chat program. Lalu cyber stalking. Crime stalking itu melalui penggunaan komputer dan internet. Hacking itu penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Lalu yang terakhir yaitu carding, melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit. Carding itu muncul ketika seorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum. Yurisdiksi hukum pidana dalam kejahatan di dunia maya. Jadi yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara, dan tidak campur tangan. Yurisdiksi juga merupakan suatu aspek yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan, atau mengendalikan suatu hubungan atau kewajiban hukum. Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara itu memiliki kuasa tertinggi atas orang dan benda yang ada dalam wilayah sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat melampaui kedaulatannya di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah dalam negara lain yang dilarang menurut hukum internasional. Akibatnya, apabila diketahui adanya pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan, misalnya negara tempat kejahatan dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat dari kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan secara langsung atau sepihak di negara tempat si pelaku kejahatan itu berada. Hal ini sangat penting oleh negara-negara tidak menghendaki wilayah dimasuki oleh pihak lain
orang atau negara tanpa seizin dari negara yang bersangkutan. Karena apabila hal ini dimungkinkan, maka stabilitas keamanan negara yang bersangkutan akan terancam. Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, negara tersebut dapat menempuh cara yang sah untuk dapat mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan. Cara yang lazim dipergunakan untuk menangkap pelaku kejahatan yang berada di negara lain adalah negara yang memiliki yurisdiksi itu meminta kepada negara tempat si pelaku kejahatan itu berada supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut. Hukum internasional tradisional telah meletakkan beberapa prinsip umum berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Jadi prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama itu prinsip teritorial. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap semua orang, baik warga negara atau asing, badan hukum, dan semua benda yang berada di dalamnya. Prinsip nasional aktif. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara dapat menjalankan yurisdiksi nasional terhadap warga negaranya melakukan tindak pidana sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain. Dalam hal ini, kewarganegaraan pelaku menjadi titik tolak diberlakukannya yurisdiksi negara lain, yurisdiksi negara asal. Prinsip nasional pasif. Ini merupakan prinsip counterpart dari prinsip nasional aktif. Keduanya itu mendasarkan diri pada kewarganegaraan sebagai kriteria. Tetapi pada nasional pasif, tekanan itu diberikan kepada kewarganegaraan si korban. Sedangkan prinsip nasional aktif itu kebalikannya. Atas dasar prinsip ini, suatu negara memiliki kewenangan untuk memperlakukan hukum pidananya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negara tersebut apabila korban adalah warga negaranya. Lalu yang keempat yaitu prinsip perlindungan hukum. Hukum internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai kewenangan melaksanakan yurisdiksi terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi yang vital. Wewenang ini didasarkan atas prinsip perlindungan, protective principle. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara itu mempunyai hak untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya pada pelaku suatu tindak pidana, sekalipun dilakukan di luar wilayah negara tersebut, apabila tindak pidana itu mengancam keamanan dan keutuhan negara yang bersangkutan. Yang kelima yaitu prinsip universal. Pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, suatu negara dapat menyatakan mempunyai hak untuk memperlakukan hukum pidananya dengan alasan terdapat hubungan antara negara tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan. Hubungan yang dimaksud antara lain adalah tempat terjadinya tindak pidana, kewarganegaraan pelaku atau korban, dan keamanan serta keutuhan negara. Berbedaan dengan prinsip-prinsip tersebut, prinsip universal sama sekali tidak mensyaratkan suatu hubungan. Hal ini berarti bahwa prinsip universal memberi hak pada semua negara untuk memperlakukan hukum pidananya apabila tindak pidana yang dilakukan membahayakan nilai-nilai universal dan kepentingan umat manusia. Jadi suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal adalah tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi semua negara dimanapun tindakan itu dilakukan. Karena umumnya diterima bahwa tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional dipandang sebagai delik iure gentium, maka semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelakunya. Jelas tujuan pemberian yurisdiksi universal tersebut adalah untuk menjamin bahwa tidak ada tindak pidana semacam itu yang dihukum, dan untuk mencegah pelaku lolos dari penghukuman hanya karena di negara tempat tindak pidana dilakukan, perbuatan itu tidak melanggar hukum lokal atau karena proses ekstradisi tidak dapat dilakukan. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana dalam kejahatan di dunia maya. Jadi KUHP Indonesia itu telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai batas berlakunya aturan perundang-undang hukum pidana. Hal ini diatur dalam bab 1 buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 9 pasal, mulai dari pasal 1 sampai pasal 9. Dalam pasal 1 KUHP diatur mengenai batas berlakunya hukum pidana menurut waktu atau terjadinya perbuatan.
Nah, sedangkan dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP itu diatur mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan. Berkenaan dengan pengaturan di atas, Mulyanto mengungkapkan bahwa dari sudut negara ada dua kemungkinan pendirian, yaitu pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing atau asas teritorial. Kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja, juga di luar wilayah negara atau asas personal, juga dinamakan prinsip nasional aktif. Lebih lanjut, Mulyanto juga mengatakan dasar lain yang masuk akal bahwa hukum pidana suatu negara mungkin berlaku bagi perbuatan-perbuatan terjadi di luar negara adalah melindungi kepentingan. Ini dapat kita bedakan antara melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional. Terhadap pernyataan Mulyatno di atas, Romli Asasmita mengatakan semua asas yang terkandung di dalam pasal 2 sampai 9 KUHP merupakan yurisdiksi kriminal suatu negara, termasuk kewenangan negara untuk menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana baik di dalam wilayah negara maupun di luar wilayah negara yang bersangkutan. Sekalipun demikian, kewenangan tersebut masih bersifat terbatas. Dari pernyataan di atas jelas bahwa pada hakikatnya untuk beberapa kasus yang melibatkan aspek asing, KUHP sudah dapat diberlakukan sekalipun sifatnya masih terbatas. Artinya belum dapat diterapkan untuk semua jenis kejahatan transnasional. Pada dasarnya ada dua hal yang menyebabkan pengaturan KUHP dari jangkauan bersifat terbatas, yaitu keterbatasan pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidananya. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat suasana yang mempengaruhi pada saat penyusunan KUHP jauh berbeda dengan kondisi yang sekarang, syarat dengan kemajuan teknologi informasi. Keterbatasan dalam pengaturan mengenai pelaku tindak pidana. Dalam era teknologi informasi seperti sekarang ini, perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana itu lebih kompleks sifatnya. Jadi dengan memperhatikan pada keterbatasan yang ada di dalam KUHP ini, maka berkenaan dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana dalam kejahatan dunia maya atau cybercrime, khususnya yang bersifat transnasional, perlu kiranya dikembangkan kemungkinan perluasan yurisdiksi kriminal ini. Oke, bab yang kedua yaitu yang saya ambil dengan judul media internet sebuah fasilitas kriminal baru, tinjauan aspek sosiologis yuridis. Pada umumnya bagi suatu masyarakat yang mengalami perubahan, khususnya perubahan yang bersumber dari kemajuan teknologi, akan lebih mudah menghadapi masalah sosial ini. Kondisi ini dapat terjadi karena masyarakat itu sendiri belum siap untuk menerima perubahan tersebut, atau karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah, menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Kondisi yang relatif sama akan dihadapi akibat maraknya penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet, beberapa jenis tindak pidana semakin mudah dilakukan seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan lain-lain. Ada 4 faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan cybercrime ini. Yang pertama yaitu kesadaran hukum masyarakat. Proses penegakan hukum pada dasarnya itu merupakan upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaannya, pada dasarnya hak-hak warga negara yang terganggu itu akibat perbuatan melanggar hukum, seorang akan diseimbangkan kembali. Cybercrime ini merupakan sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum. Sekalipun sampai sekarang untuk menemukan norma hukum secara khusus mengatur cybercrime itu masih belum ada ditemukan, masih sangat sulit. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya penegakan hukumnya adalah penting untuk menentukan sifat
dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan cybercrime. Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cybercrime ini masih sangat kurang, dikarenakan antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap jenis kejahatan ini. Oleh karena itu, menjadi penyebab upaya penanggulangan cybercrime ini menjadi mengalami kendala. Dalam hal ini kendalanya itu berkenaan dengan penegakan hukum dan proses pengawasannya terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime. Mengenai kendala pertama, yaitu mengenai proses penataan terhadap hukum. Jika masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana cybercrime, maka baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan cybercrime, atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai cybercrime, peran masyarakat itu menjadi sangat penting dalam upaya pengawasan ketika masyarakat mengalami lack of information atau kurangnya pengetahuan. Peran mereka akan menjadi mandul. Misalnya ada seorang mahasiswa yang membawa seperangkat komputer, dan di tempat yang baru ini si mahasiswa memesan barang-barang mewah melalui carding. Oleh karena masyarakat tidak mengetahui dan memahami carding, maka tidak ada kecurigaan atas perbuatan si mahasiswa ini. Bahkan sebaliknya, masyarakat tersebut cenderung terkesan dengan pola tingkah mahasiswa yang dimaksud. Lebih lain halnya dengan delik konvensional seperti pencurian. Masyarakat secara umum tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pencurian, sehingga ketika ada warga masyarakat yang dicurigai akan melakukan pencurian, masyarakat itu sudah mengantisipasinya. Atau jika terjadi pencurian di dalam satu kompleks masyarakat, warga sekitar melaporkan pada aparat kepolisian setempat. Lalu yang kedua yaitu faktor keamanan. Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan saat menjalankan aksinya. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat yang relatif tertutup seperti di rumah, kamar tempat kerja, perpustakaan, bahkan di warung internet. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut tuh sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya saat pelaku sedang melakukan aksinya atau tindak pidana kejahatan tersebut, orang luar itu tidak tahu kalau ia sedang melakukan suatu tindak pidana tersebut. Justrunya hal ini berbeda dengan kejahatan yang sifatnya konvensional, yang dimana pelaku itu akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan aksinya. Begitu pula ketika pelaku sedang beraksi di tempat terbuka, misalnya tidak mudah orang lain untuk mengetahui aksinya. Misalnya di internet atau misalnya di warnet yang tidak mempunyai penyekat ruangan, sangat sulit bagi orang awam untuk mengetahui bahwa seorang sedang melakukan tindak pidana. Orang lain akan beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan komputer untuk keperluan biasa, padahal sebenarnya ia sedang melakukan kejahatan. Kondisi ini akan membuat pelaku menjadi semakin berani. Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudah pelaku itu dapat menghapus semua jejak kejahatan yang telah dilakukan, mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapuskan data atau file yang ada. Akibatnya pada saat pelaku tertangkap, aparat penegak hukum itu sangat sulit untuk menemukan bukti kejahatan tersebut. Yang ketiga itu faktor penegakan hukum yang sering menjadi penyebab maraknya kejahatan cyber ini. Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum itu mengalami kesulitan. Dengan contoh kasus Stephen Haryanto, dia melakukan aksi merekam 130 user ID dan PIN milik nasabah BCA, yaitu Bank Sentral Asia. Jadi ia hanya menyampaikan pernyataan maaf pada pihak bank tersebut. Sekalipun tindakannya tidak dimaksudkan untuk menarik keuntungan, tetapi hanya sekedar menguji kebolehannya untuk mengukur sampai berapa banyak pengguna internet yang akan terjebak ke situs buatannya. Tetapi dalam konteks sistem hukum pidana, tindakan pelaku itu sudah dapat dikualifikasi tindak pidana karena pelaku dapat pidana.
Namun karena belum terbentuknya undang-undang yang mengatur tentang cybercrime ini, maka Step Haryanto itu tidak dijerat hukum. Ironisnya dunia internet ini sudah berkembang di Indonesia sejak 10 tahun, tetapi belum ada satupun undang-undang yang spesifik mengatur tentang cybercrime. Sampai saat ini, undang-undang secara khusus yang mengatur cybercrime juga itu belum terwujud juga. Jadi di Indonesia cybercrime memang sulit untuk dinyatakan atau dikategorikan sebagai pidana karena terbentur oleh asas legalitas. Dalam konteks upaya penegakan hukum terhadap pelaku cybercrime, tentunya asas ini cenderung sangat membatasi penegakan hukum di Indonesia untuk melakukan penyidikan guna mengungkap perbuatan tersebut, karena suatu aturan undang-undang yang mengatur cybercrime itu belum tersedia. Apakah asas legalitas ini tidak memperbolehkan adanya suatu analogi untuk menentukan perbuatan pidana, meskipun penerapan asas legalitas ini tidak boleh disimpangi, tetapi pada prakteknya ini tuh tidak diterapkan secara tegas atau diperkenakan untuk terdapat pengecualian. Di dalam era demokratisasi ini, perumusan peraturan hukum itu harus mempertimbangkan secara komprehensif beragam dimensi persoalan. Nah, semua aspirasi dan berbagai kepentingan harus diselaraskan dan diserasikan. Hal ini senada dengan pernyataan pakar atau ahli hukum pidana Andi Hamzah mengungkapkan bahwa sudah saatnya kita itu perlu memiliki peraturan undang-undang yang berkaitan dengan cybercrime ini. Nampak jelas dari pernyataan di atas bahwa maraknya tindak pidana melalui internet cybercrime sangat dipengaruhi oleh belum adanya undang-undang yang mengenai kejahatan itu sendiri dalam hal ini kejahatan cyber. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Terima kasih. Maaf ya jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.